الذي خلق فسوى وقدر فهدى فأمات وأحيا والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء سيد الأصفياء وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى وبعد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم. حسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب. إن شاء الله في هذه الليلة آه سنستمر دراستنا وما زلنا في كتاب إرشاد الناحية إلى علم الفرائض. أستأذن لكم أستأذن منكم يعني اسمحوا لي أن أقدم المباحث يعني في online ya. Jadi saya mohon maaf untuk pertemuan kali ini kita online karena ya, ada kegiatan kampus ya hingga mencapai ya jam 5-an tadi baru sampai di sini. Jadi sudah telat ya. Jadi kita bahas saja secara online ya. Kita sudah masuk ya di pembahasan ke-6 Al-Mabahatus Sadis. Sebenarnya ini saya masih mau membahas tentang asobah ya. Tapi asobah ini itu masih berkaitan dengan Al-Mabahatus Sadis ya. Karena asobah itu kan harta sisa ya. Nah, untuk perkara harta sisa itu masih ada kaitannya dengan bab ke-6 ya. Fi ahwalil jaddi ma'al ikhwati, mengenai kondisi ketika kakek bersama saudara-saudara ya. Maksudnya saudara itu ya entah di situ al-akh apa akhun di abin atau eh ukhtun akhun akhun syakik ataupun eh ukhtun syakiqah ataupun akhun li abin ataupun ukhtun li abin ataupun ya akhun li ummin au ukhtun li ummin ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah di bab ke-6 ini al-mabahatus sadis itu, jadi ingat ya tadi masih ada kaitannya dengan eh, mengenai harta sisa, karena nanti mengenai fi ahwalil di ma'al ikhwati, mengenai keadaan atau kondisi ya di mana kakek itu tentunya kakek dari bapak ya. Maksudnya itu kakek dari bapak karena apakah kakek dari ibu itu dapat atau enggak? Ya. Nah, untuk yang dimaksud dengan kakek di sini itu ya hanyalah kakek dari bapak saja. Jadi kalau kakek dari ibu itu dia tidak masuk dalam kategori ahlul furud, yakni atau zawil furud, yakni keluarga yang mendapatkan harta warisan. Nah, yang dimaksud itu ingat adalah kakek dari bapak, bukan kakek dari ibu. Jadi nanti di bab ke-6 ini kita akan membahas keadaan kondisi, nah ini kakek bersama dengan saudara atau saudari si yang meninggal. Nah, karena kondisinya pasti berbeda, ya. Kondisinya pasti berbeda. Nah, di sini kondisinya perlu kita ketahui bahwa sebenarnya itu, ya,
sebenarnya saudara itu ya, saudara atau saudari ya dari si yang meninggal itu sebenarnya ya dia terhalangi mendapatkan harta harta warisan pada hakikatnya. Kenapa bisa? Dalam kondisi ini ya, saudara atau saudari itu terhalang mendapatkan harta warisan dalam kondisi ketika bertemu dengan kakek. Karena pada dasarnya kakek itu dianggap sebagai sama seperti bapak dari yang meninggal. Ya. Jadi sama seperti kondisinya eh, bapak ya dari yang meninggal. Jadi kakek dari yang meninggal itu dianggap sebagai bapak dari yang meninggal. Nah, sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, bahwa sebenarnya itu ya, kalau kita ketahui sebelumnya itu bahwa saudara itu ya, baik saudara sekandung, saudari sekandung, atau sebapak, seibu, atau ya, itu tetap itu dia terhalangi dari mendapatkan harta warisan ketika ada si bapak. Misalnya seseorang meninggalkan eh, ya meninggalkan bapak. Jadi dia masih ada bapaknya. Kemudian ada s- saudara ya, saudara dari si yang meninggal ini. Artinya anaknya sendiri, artinya anaknya dari bapak yang ini ya. Nah, maka saudara ini tidak bisa mendapatkan harta warisan ya dikarenakan masih ada bapak di situ. Jadi saudara dari si meninggal ini ya itu tidak bisa mendapatkan harta warisan karena masih ada ahli waris yang lain yaitu bapak ya. Baik, eh tadi ada sedikit kendalanya. Nah, jadi begitu. Jadi kondisi di sini ya harus kita ketahui bahwa sebenarnya saudara itu ya, saudara ataupun saudari itu terhalang ya, tidak bisa mendapatkan harta warisan ketika atau distilahkan mahjub ketika masih ada bapak dari si yang meninggal. Ya, begitu. Nah, oleh karena itu kakek itu masih dianggap ya oleh sebagian ulama ya. Nanti kita akan tampilkan beberapa pendapat beberapa pendapat ya dari para sahabat. Jadi kakek itu dianggap sebagai bapak. Nah, kalau dianggap sebagai bapak, maka otomatis ya, otomatis saudara laki-laki ataupun saudari perempuan sekandung, sebapak ataupun seibu itu tidak bisa mendapatkan harta warisan. Nah, itu pada dasarnya itu perlu dicatat. Tetapi ada beberapa pendapat ulama yang membolehkan saudara atau saudari ya, saudara maupun saudari itu bisa mendapatkan harta warisan eh, walaupun masih ada kakek yang sebagian pendapat ulama masih mengatakan bahwa kakek itu dianggap sebagai bapak. Nah, jadi masih bisa, masih ada kesempatan untuk saudara maupun saudari dari si yang meninggal itu untuk mendapatkan harta harta warisan dengan ketentuan eh, sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa pendapat ulama yang lain. Tapi beberapa pendapat yang lain juga, sebagian ulama juga meng, apa, menganggap saudara ataupun saudari itu sebagai mahjub yang terhalangi karena kakek. Karena mereka menganggap kakek itu dianggap sebagai bapak.
Sedangkan bapak pada dasarnya menghalangi saudara ataupun saudari dari mendapatkan harta harta warisan. Nah, di bab keenam ini, fi ahwalil jaddi mal ikhwah, kondisi kakek bersama saudara maupun saudari itu akan dibahas tentang masalah hal itu. Nah, terutama tadi saya katakan bahwa eh, bab al-asobah, jadi asobah itu masih ada kaitannya dengan al-mabahath, ya, al-khomis fil asobah itu masih ada ya ta'allaku, mazala ya ta'allaku bil mabahath as-sadis. Jadi masih berkaitan dengan bab yang keenam. Mari kita lihat. Idza ijtama'al jaddu ma wahidin fa ya. Dibaca fa karena dia isim tafdil. Jadi dia eh, atof dengan huruf atof fa. Dia atof ya matuf ke wahid. Wahidin kan dia dijar. Isim tafdil itu aktsar itu dijar dengan fathah. Idza ijtama'al jaddu ma wahidin fa apabila ya apabila kakek ya bertemu atau menyatu menyatu dalam kewarisan, diterjemahkan itu idza ijtama'al jaddu apabila kakek bertemu atau menyatu ma'awahidin bersama satu, ma'awahidin bersama satu, faksaro ataupun banyak, ya, ataupun lebih, satu atau lebih, ya, minal ikhwati dari saudara, wal akhwati maupun saudari, jadi satu atau banyak atau lebih saudara atau saudari, minal ikhwati dari saudara, wal akhwati dan saudari, fa ingkana fa ingkana ma'ahum sahibu fardin, fa ingkana ma'ahum apabila eh, apabila kana ma'ahum bersama mereka ada, apabila bersama mereka ada sahibu fardin, eh, ahli waris fardu, ya, ahli waris fardu, ya kan, masih ingat ya, ahli waris itu kan terbagi dua, ada ahli waris fardu, ada ahli waris asobah, ya. Jika bersama mereka ada sahibu fardin, ahli waris fardu, falil jaddi ba' ba'dal furudi, ya, falil jaddi maka untuk kakek bagiannya adalah falil jaddi maka untuk kakek bagiannya adalah ba'dal furudi, setelah dibagi harta warisan fardu. Jadi harta warisan juga itu ada dua. Kalau ahli waris itu ada dua juga, ahli waris fardu dan ahli waris asobah, berarti warisan juga ada dua. Fardu, ada warisan fardu dan ada warisan asobah. Setelah pembagian harta warisan fardu, salah satu ahwalin, ada tiga kondisi. Ya. Ada tiga kondisi pembagian. Ada tiga macam, boleh. Ada tiga macam pembagiannya. Kalau ada tiga macam begini, berarti pilih salah satu. Ya. Nah itu.
Ya, saya akan baca ini semua dulu ya sampai habis. Nanti saya tampilkan PowerPoint ya yang menjelaskan hal ini. Jadi ini ya. Jadi eh, ini ada tiga kondisi. Tiga kondisi ini adalah ketika ya kakek bersama saudara maupun saudari dalam pembagian ahli waris dan bersamaan juga di situ ada ahli waris fardu, maka kondisi di sini kakek mendapatkan tiga kondisi. Artinya tiga pilihan untuk kakek itu. Jadi kakek ini memilih untuk yang mana sesuai dengan kondisinya. Jadi harus ada syaratnya ya. Syarat untuk dipilih apa? Dipilih kondisi ini adalah dengan adanya syarat. Jadi misalnya kita lihat ya. Yang pertama, al-muqasamah ya. Jadi al-muqasamah itu eh, ya. Jadi al-muqasamah itu pembagian eh, ya bagi rata ya nanti. Jadi muqasamah itu bagi rata istilahnya ya. Jadi muqasamah itu bagi bagi rata. Wahia khairun lahu. Jadi pembagian bagi rata ini, maksudnya bagi rata ini adalah bagi rata antara saudara ya, saudara antara saudara dan kakek ya, bagi rata. Nanti dibagi rata. Kemudian untuk keadaan wahia khairun, yakni hal ini lebih baik dipilih. Wahia khairun lahu, ya ini hal ini lebih baik dipilih. Wahia khairun lahu, hal ini lebih baik dipilih bagi kakek ketika ada nenek dan kakek serta satu saudara, masing-masing satu. Jika jadi mukosamah bagi rata ini dipilih ketika ada satu nenek, satu kakek, dan satu saudara. Jadi tandai itu satu saudaranya. Nah, seperti itu ya. Jadi kondisinya itu ya ketika di sini dibagi rata itu ketika satu nenek, satu kakek, dan satu saudara. Nanti dibagi rata antara mereka ya, antara kakek ya dan saudara itu dan nenek ya. Kemudian yang kedua, opsi yang kedua, macam yang kedua dalam pembagian harta warisannya itu adalah sulusul baki ya, sulusul sulusul baki adalah sepertiga sisa ya, sepertiga dari sisa. Nah, jadi kakek itu hanya mendapatkan sepertiga sepertiga sisanya saja dari nanti kita lihat lagi contohnya ya. Sulusul baki sepertiga sisa. Bagaimana sepertiga sisa? Ya, catat saja dulu. Wahua khairun lahu fi jaddatin wa jaddin wa khomsah wa khomsati ikhwatin. Ya. Pilihan ini lebih baik. Wahua khairun lahu. Pilihan ini lebih baik
bagi kakek, ya, pilihan ini, jadi ini pilihannya, ini sepertiga sisa ini untuk kakek ya, karena tadi ada di atas ada kata ini, walil jaddi ya. Jadi untuk bagian ini semua al-muqasamah ini adalah bagian untuk kakek, kakek saja ya. Jadi contoh misalnya al-muqasamah ini berarti kakek bagi rata dengan ini semua, ya, nenek, kakek, ya, dengan satu saudara. Ingat, satu saudara. Nah, untuk yang macam kedua ini sepertiga sisa. Berarti sepertiga sisa ini lebih baik dipilih untuk siapa? Untuk kakek. Fi jaddatin, dalam kondisi di situ ada jaddatin, ya, ada nenek, wajaddin, satu kakek, jaddatin, satu nenek, satu kakek, wajaddin, satu kakek. Wa satu ikhwatin, dan lima saudara. Jadi yang pertama itu al-muqasamah itu. Ya, al-muqasamah itu bagi rata ketika satu saja saudaranya. Sedangkan sepertiga sisa untuk kakek itu ketika kakek bertemu satu kakek, tentunya tidak mungkin dua kakeknya, tidak mungkin ya. Nah, sepertiga sisa ini diperuntukkan untuk satu kakek ketika ada lima saudaranya yang ada lima saudara dari si yang meninggal. Ya. Si yang meninggal ini ada lima saudaranya, entah itu saudara sebapak, sekandung, maupun seibu. Nah, kita lihat yang ketiga, as-sudusu, seperenam. Jadi kakek mendapatkan seperenam. Wahuwa khairun lahu, pilihan ini lebih baik. Ya, jadi kakek as-sudusu, kakek ini memilih seperenam, mendapatkan seperenam ketika apa? Wahuwa khairun lahu, hal ini lebih baik dipilih fi zaujatin, ya, ketika dalam kondisi di situ ada istri, ya. Jadi misalnya ada istri, istri yang meninggal, satu istri ya. Wabinta ini dan dua anak perempuan dari si meninggal, wajaddin dan kakek, wa akhin dan satu saudara, ya. Nah, itu. Jadi bagian yang ketiga ini adalah ketika kondisi kakek mendapatkan seperenam itu ketika di dalam ahli waris itu ada istri, dua anak perempuan, kakek dan satu satu saudara, ya. Entah itu saudara atau saudari, entah itu sekandung, sebapak maupun seibu. Itu. Nah, ini tiga macam ini adalah kondisi di mana kakek bersama dengan saudara maupun saudari dan juga bersamaan dengan ahli waris fardu lainnya. Nah, itu. Jadi ahli waris fardu lainnya itu ada di sini. Jadi tiga macam ini, tiga kondisi. Jadi tiga kondisi ini dipilih sesuai dengan kondisinya masing-masing. Yang pertama, mukosama bagi rata ketika di dalam ahli waris itu ada nenek misalnya, eh, dan satu kakek dan satu saudara. Yang kedua adalah sepertiga sisa. Kakek mendapatkan sepertiga sisa ketika di dalam ahli waris itu ada nenek, kakek, dan lima saudara, ya, saudara maupun saudari di situ. Kemudian yang pilihan ketiga adalah seperenam. Dipilih seperenam untuk kakek. Jadi seperenam harta warisan untuk kakek ketika di dalam ahli waris itu ada istri, dua anak perempuan, kakek, dan satu saudara. Jadi yang lima saudara itu hanya di sepertiga sisa saja. Nah, ini ketika fa'inkana, ya, fa'inkana ma'um sohibul fardi. Apabila, ya, bersama mereka, yakni bersama kakek
dan saudara maupun saudari itu ada sohibu fardin, ahli waris fardu. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ada ahli waris fardu? Bagaimana kalau tidak ada ahli waris fardu berarti otomatis kakek bersama saudara saja. Nah, itu. Ya toh? Bersama kakek bersama saudara saja. Kalau yang pertama ini kakek bersama saudara maupun saudari dan juga ahli waris fardu lainnya. Sedangkan kita lihat di sini. Wa idza lam yakun ma'ahum sahibu fardin, ya. Apabila kakek dan saudara tidak bersama ahli waris fardu, falil jaddi halani. Maka kakek mendapatkan dua keadaan. Jadi ada dua kondisi untuk kakek. Nah, kondisi ini dipilih dengan adanya syarat tertentu. Nah, kita lihat sekarang. Yang pertama, falil jaddi halani, ya. Jadi ini hanya membahas tentang bagiannya kakek saja. Nah, yang pertama, al-muqasamah. Al-muqasamah, ya, bagi rata. Wahia khairun lahu fi jaddin wa thalathati akhwatin. Ya. Jadi kondisi bagi rata ini ketika dipilih, ya, wahia khairun lahu, lebih baik dipilih fi jaddin ketika ahli waris hanya kakek wa salasati akhwatin dan tiga saudara perempuan, entah itu saudara sebapak, seibu maupun sekandung, ya. Campur boleh, yang penting tiga. Jadi tiga saudara dari yang meninggal, saudara perempuan tentunya, akhwatin. Nah, itu. Jadi kakek mendapatkan bagi rata bersama mereka, ya. Nah, yang kedua kita lihat sulusul mali, sepertiga dari harta. Jadi ada tadi istilahnya, ya, ada istilahnya tadi sulusul baki. Jadi sulusul baki itu, ya, sulusul baki itu hanya eh, sepertiga sisa, sedangkan sulusul mal itu sepertiga dari harta, ya. Nah, bedakan itu. Bedakan antara sepertiga, sisa. Jadi nanti kalau ada sisa dia dapat sepertiga saja. Jadi begitu. Ya. Jadi kalau ada sisa dia dapat sepertiga. Nah, beda dengan yang ini, sulusul mali. Sulusul mali itu hanya sepertiga harta. Ya. Kalau sulusul baki berarti kalau ada sisa berarti sepertiganya dari sisa itu. Nah, kondisi yang kedua sekarang kita lihat. Sulusul mali, ya. Sepertiga harta warisan. Wazalika fi jaddin wa akhin wa ukhtaini. Nah, hal ini, kondisi ini dipilih ketika wadzalika, hal ini, fi, ketika eh, ada dalam ahli waris itu jaddin, kakek, wa akhin, satu saudara saja, satu saja, ya. Wa ukhtaini, dan dua saudara, ya, entah dua saudara perempuan, entah itu sekandung maupun sebapak atau seibu. Itu. Jadi kakek mendapatkan sepertiga harta, ya, ketika dalam ahli waris itu ada kakek, satu saudara, dan dua saudari perempuan. Nah, itu. Fahimtum? Fahimtum cek dek cek dek. Begitu. Fahimtum cek dek cek dek deh. Fahimtum sedikit-sedikit. Atau fahimtum mega-mega. Yang mana ini? Atau fahimtum mega cek dek. Atau fahimtum cek dek mega. Yang mana ini? Ya. Nah, kita lihat, ya. Saya hentikan dulu pembagian ini. Ya.
Saya bagikan yang lain lagi. Kita lihat ya, bagikan ya. Sekarang saya akan bagikan yang lain. Saya akan bagikan PowerPoint ya. Nah, ahwalul jaddi mal ikhwah ya. Sudah kentara ini, kentara ya? Jelas sih. Oke. Jadi kita lihat dulu definisi kakek ya. Al jaddu kullu abin ba'idin. Jadi di sini dalam kitab Mughnil Muntaj ya, Mughnil Muhtaj karya Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Beliau mengatakan bahwa al-jaddu. Nah ini saya katakan tadi, kakek itu al-jaddu, kakek adalah kullu abin ba'idin, adalah setiap ayah yang jauh. Ini. Jadi kakek itu sebenarnya ayah, sedangkan ayah itu menghalangi saudara. Wa huwa man yantasibu ilaihil waladu biwasitotil abi dunal ummi. Yaitu adalah orang yang keturunan menisbatkannya melalui jalur ayah bukan ibu. Jadi maksudnya eh yang maksudnya situ adalah kakek dari bapak ya, bukan dari ibu yang dimaksud. Jadi ini saya tadi jelaskan tadi nih. Al-jaddu sahih. Nah, ini kan. Al-jaddu sahih. Kakek sahih. Maksudnya kakek yang dianggap sebagai ahli waris adalah kakek dari jalur ayah. Jadi ada di sini kakek yang sahih, kakek yang bisa dijadikan ahli waris, ada juga kakek al-fasid, kakek yang tidak bisa dijadikan ahli waris. Yang bisa dijadikan ahli waris itu jaddus sahih. Itu kakek dari ayah. Sedangkan kakek dari ibu itu fasid. Kenapa? Ya. Nah, di sini tentunya karena tidak ada perempuan dalam silsilah. Karena kakek dari jalur ayah tentunya dari jalur ayah tidak ada perempuan. Sedangkan dari jalur kakek dari jalur ibu karena ada perempuan di situ. Ya, itu. Nah, di sini saya juga jelas di sini jadi kakek sohih itu jadun sohih itu termasuk ahli waris ya. Sedangkan jadun fasid kakek dari jalur ibu itu tidak termasuk ahli waris, tetapi apalagi istilahnya, ya coba saya dengar dulu dari asrama Baru Gandhi, Gela. Ya, eh, selain yang dimaksud dengan ahli waris itu, apalagi istilahnya? Ahlul furud, apalagi istilahnya? Saya sebut tadi itu. Lil'asabah. Zawil furud, zawil furud, ya, nah itu, zawil furud. Jadi zawil furud itu ahli waris. Tentunya ahli waris ini termasuk salah satu ahli waris. Ada juga zawil asobah. Nah, ini. Nah, ada juga jadi kakek dari jalur ibu itu hanya diistilahkan dengan zawil arham. Orang yang masih memiliki garis keturunan. Tetapi dia tidak bisa langsung dimasukkan kategori ahli waris dulu. Jadi nanti ada mungkin pembahasannya itu berikutnya bahwa zawil arham itu memang tidak mendapatkan harta warisan dulu. Artinya dia tidak bisa didahulukan dalam pembagian harta warisan. Ya. Jadi harus melangkahi dulu zawil furud dan zawil asobah. Baru zawil arham. Misalnya nanti kalau tidak ada zawil furud dan zawil asobah, maka yang mendapatkan harta warisan itu nanti zawil arham. Bisa, nanti ada ketentuannya. Nah, kita lihat. Nah ini. Jadi jadun sohi itu
bisa menghalangi saudara dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu dalam berbagai pendapat para ulama. Sedangkan ada pendapat yang lain mengatakan tidak menghalangi saudara. Itu. Nah, kalau kakek dari jalur ibu tidak menerima warisan ya, tentunya. Nah, ini ada dalilnya ya. Nah, kita lihat pendapat jumhur ulama tentang kakek. Dhahaba jumhur fuqaha asy-Syafi'iyah wal Hanabilah wal Malikiyah ila anna al-jadda sahiha yaqumu maqam al-abi fil hajibi wa ta'sibi 'inda adami. Jadi jumhur ulama itu Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah berpendapat bahwa kakek sohih itu, jadi kakek yang ini, itu bisa menempati posisi ayah dalam hal menghalangi dan hal taksib. Apa itu taksib? Apalagi taksib? Taksib itu adalah membuat orang mendapatkan mendapatkan sisa. Siapa kira-kira yang membuat, yang kalian pernah pelajari kira-kira, siapa kira-kira yang bisa membuat orang lain dapat sisa? Sebelumnya dia dapat bagian pasti, ya. Ada satu yang ikonik ya. Mungkin berapa kali saya bahas ini sebelumnya. Ya, ada satu orang yang ikonik. Ya, ada satu ahli waris yang ikonik. Dia sebelumnya mendapatkan warisan pasti, bukan sisa. Tapi tiba-tiba ada datang lagi, ada lagi ahli waris yang lain yang membuat dirinya mendapatkan sisa, bukan pasti lagi. Siapa kira-kira? Siapakah orang yang membuat orang itu mendapatkan sisa? Siapa? Sebelumnya dia dapat bagian pasti. Tiba-tiba ada ahli waris lain yang membuat dia mendapatkan sisa. Siapa kira-kira itu? Nah, coba yang di masjid. Atau ya ini, di asrama Barugah ya. Siapa kira-kira? Ibu, ibu, Hmm? Siapa? ibu. Ibu ya. Ibu dia membuat siapa mendapatkan sisa? Ya. Jadi yang siapa yang membuat siapa mendapatkan sisa itu adalah anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu membuat anak perempuan mendapatkan sisa bersama, ya toh? Masih ingat ya? Jadi misalnya anak laki-laki itu tidak ada. Misalnya yang menjadi ahli waris itu tidak ada anak laki-laki, tetapi ada satu anak perempuan. Nah, satu anak perempuan ini itu mendapatkan berapa bagiannya? Coba ingat catatannya. Dalam ahli waris hanya anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Berarti anak perempuan dapat Ah, satu Seperdua, satu seperdua, per dua. seperdua. Nah, ketika ada anak laki-laki, ya bersama dengan anak perempuan itu tidak lagi mendapatkan satu per dua lagi, tetapi mendapatkan sisa bersama anak laki-laki. Malah nanti nominalnya turun, bagiannya lebih di bawah daripada anak laki-laki. Ya. Nah, itu dimaksud dengan taksib. Paham ya? Jadi taksib itu adalah membuat ahli waris lain mendapatkan sisa. Itu. Nah, inilah kakek ini ya bisa membuat ya, yang lain, jadi kakek ini bisa membuat seseorang mendapatkan sisa dan bisa juga membuat orang terhalangi mendapatkan harta warisan. Ya, kita lihat. Nah, ini pendapat beberapa sahabat ya. Jadi ada beberapa sahabat mengatakan di antara ini adalah
sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Abu Bakar itu ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan Abu Bakar menjadikan kakek seperti ayah dan menghalangi saudara-saudara. Jadi menurut Abu Bakar itu tidak ada istilah ini mukosama, sulusul baki, atau sudus, atau sulusul mal. Tidak ada. Jadi fix kakek itu menghalangi saudara mendapatkan harta warisan itu menurut Abu Bakar. Sedangkan ya, sedangkan menurut sahabat Umar, Utsman, wa Ali wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, mereka mengatakan kakek itu tidak menghijab atau tidak menghalangi saudara eh, olehnya itu. Keduanya sama-sama bisa mewarisi dengan kondisi yang tadi. Jadi yang kita jelaskan dalam kitabnya Andre Guru Tak Ki Haji Abdurrahman Abu Dalil itu adalah pendapat Umar, Utsman, Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Nah, itu. Nah, bagaimana dengan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Jadi kakek itu menghijab, menghalangi saudara, namun ibu saudara atau ukhti itu tidak terhalangi oleh kakek. Nah, ini kita lihat. Nah, ini saya jelaskan tadi, idza kana ma'ahum sahihul fardi. Jadi permasalahannya di sini, ingat ya, saya tekankan kembali. Nanti saya itu pekan depan. Ya, tanya nanti. Jadi kondisi pertama itu adalah yang ditekankan di sini itu adalah kondisi kakek bersama saudara-saudari. Nah itu karena pada dasarnya kondisi ini banyak pendapat ulama yang berbeda pendapat, makanya diangkatlah satu pembahasan ini. Diangkat satu pembahasan ini, pembahasan mengenai kakek bersama saudara-saudari. Nah, apabila kakek bersama saudara-saudari dan juga bersama ashabul furud, ya ini kondisi bersama ashabul furud, maka ada tiga kondisinya. Ini yang pertama al-muqosama. Muqosama itu bagi rata dengan saudara. Ya, jadi kakek itu eh, bagi rata dengan saudaranya, dengan saudara yang meninggal ini ketika jumlahnya kurang dari dua orang, maksudnya satu maksudnya. Nah, yang kedua adalah sulusul baki, yang ketiga sudus. Ya. Kita lihat berikutnya. Nah, ini sudah saya coba dibaca-baca ulang lagi ya. Kakek dihitung sebagai satu saudara laki-laki. Muko sama. Kakek dihitung sebagai satu saudara laki-laki. Dan lalu sisa harta dibagi rata. Gitu. Kalau misalnya ada. Ya. Kemudian berikutnya ada sulusul baki, sepertiga dari sisa. Jadi kakek mengambil sepertiga sisa, saudara mengambil dua per tiga sisa. Jadi begini, ini yang saya maksudkan tadi, yang saya ingin jelaskan tadi bahwa yang dimaksud dengan sulusul baki itu adalah kakek mengambil satu per tiga sisa, sedangkan saudara, ya ini. Coba saya tanya lagi di asrama ini baru ganti gela. Sulusul baki itu kakek mendapatkan sepertiga sisa ketika apa? Ketika saudaranya ada berapa? Sulusul baki, ya. Jadi sulusul baki kakek mendapatkan sepertiga sisa ketika saudara berapa? Ada berapa? Kan kalau mukosama itu kakek mendapatkan bagian sama rata dengan saudara ketika saudara itu satu. Kalau sulusul baki sepertiga sisa adalah ketika kakek mendapatkan sepertiga sisa ketika apa? Saudaranya ada berapa? Saudara si meninggal. Saudara si Lima. meninggal. Ada lima ya. Sebenarnya ada situ eh, eh, apa? Ada sebenarnya tambahan penjelasannya.
lima atau lebih ya. Misalnya si meninggal punya saudara lima atau lebih. Maka kakek mendapatkan sepertiga sisa. Sedangkan saudara, misalnya lima saudara itu mendapatkan dua per tiga sih sisa. Kan satu per tiga tambah dua per tiga berapa? Satu per tiga tambah dua per tiga berapa? Tiga per tiga per tiga. Ya. Jadi kakek mendapatkan satu per tiga sisa. Saudara entah lima, enam, tujuh atau berapa itu mendapatkan dua per tiga sih sisa. Nah kita lihat kakek mendapatkan seperenam. Kapan? Ketika ahli fardu itu ya sangat sedikit. Misalnya ada istri dua putri. Ya, misalnya tadi contohnya adalah ada istri, ada dua anak perempuan, kemudian satu saudara. Maka kakek mendapatkan satu per enam. Kenapa bisa? Kenapa bisa kakek mendapatkan satu per enam? Karena tambah banyak ahli waris, ya toh. Makanya semakin sedikit bagiannya. Kalau kakek mendapatkan satu per tiga atau berapalah lebih banyak, nanti ahli waris istri dan dua putri ini kan ahli waris tinggi nih. Ya, istri dan dua putri ini dianggap ahli waris di atas, lebih tinggi kedudukannya mendapatkan harta warisan dibandingkan kakek. Makanya kakek mendapatkan berapa? Satu per enam. Ya, dipilih jika jika fardu atau bagian warisan itu sisa sedikit. Nah, nah ini saya bilang tadi. Kondisi kedua, ya. Jadi kondisi yang pertama adalah ketika kakek dan saudara itu bersama ahli waris fardu lainnya. Bagaimana kalau tidak ada ahli waris fardu lainnya? Nah ini ada dua macam. Ada mukosamah, ada juga sulusul mal. Kita lihat ini. Ini bisa dicatat ya. Cobanya bisa di print ya, bisa difoto ya. Nah, kakek tambah saudara. Kalau misalnya ada ashabul furud, ya, maka ada tiga pilihan. Kalau misalnya tidak ada ahli waris furud yang lainnya, selain kakek dan saudara, maka mukosama dan sepertiga seluruh harta. Nah, ini kasusnya. Kita lihat. Ketika mukosama ya, nah ini, mukosama. Harta warisan ada 12 juta ya. Misalnya ahli warisnya ada janda. Kalau janda itu berarti istri. Kalau kalau misalnya laki-laki tidak beristri, sudah tidak beristri apa lagi namanya? Kalau kalau perempuan namanya janda ya. Kalau kalau laki-laki apa namanya? Apa namanya kalau janda perempuan ya, perempuan yang sudah tidak bersuami lagi. Kalau istri namanya kalau suami atau laki-laki tidak Udah. Udah. nah, ya semoga tidak ada yang menduda ya. Eh. Karena tentunya harus ada istri sampai akhir hayat ya bersama. Nah, kita lihat dipilih mukosamah ya, ada kasus pertama mukosamah lebih baik. Ketika ahli waris ya adalah janda, istri, kakek dan saudara laki-laki, tentunya satu saudara. Jadi janda istri mendapatkan satu per empat, berarti satu per empat dari 12 juta adalah 3 juta. Kemudian kakek mendapatkan satu per dua, bagi rata dengan satu saudara laki-laki. Itu namanya mukosama. Jadi kakek seperdua, saudara laki-laki seperdua. Maka sama-sama mendapatkan 4,5 juta.
Nah, ini juga kasus yang kedua. Sepertiga sisa lebih baik. Jadi ada saat itu tadi apa bahasa Arabnya? 1/3 sisa? Apa bahasa Arabnya? Sulusul laki. Ya, baki. Nah, ketika ada ahli waris janda atau istri, kakek dan 5 saudara laki-laki. Kita lihat. Janda mendapatkan 1/4, maka 3 juta. Sedangkan kakek mendapatkan 1/3 sisa dan 5 saudara mendapatkan 2/3 sisa. Paham tum? Nah, insya Allah. Nah, ini nanti insya Allah pekan depan ya. Kita akan bahas. Saya tetap tampilkan ini PPT untuk Baruga Asrama di Gelang. Nanti saya jelaskan lagi. Insya Allah. Wallahu alam bisawab. Amin ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma anfa'na bima sami'na. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima sami'na. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ilmal fara'id, 'allimna ta'wil, wa faqqihna fid din. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pekan depan kita lanjut lagi. Eh,